Nekat usung Anies Baswedan, Nasdem dihukum pemilihnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Berharap durian runtuh, pepatah ini pas disematkan kepada Partai Nasional Demokrat alias Nasdem yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya di pemilu 2024 nanti. Nasdem tentu berharap popularitas figur jagoannya tersebut bakal ikut mendongkrak suara partai berwarna biru ini. Dalam politik, harapan seperti itu memang bukan tanpa alasan. Tidak sedikit figur populer yang berperan kuat membesarkan suara partai pengusungnya. Contohnya terjadi di pemilu Amerika tahun 2008. Saat itu pencalonan Barack Obama membantu partainya meraih kemenangan secara telak. Fenomena semacam ini bisa disebut sebagai hotel effect alias efek ekor jas. Yang mesti diingat, efek ekor jas ini belum tentu serta-merta berlaku pada semua kondisi. Tidak setiap figur populer serta-merta bakal memicu efek ekor jas. Dalam hal ini, pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem bisa menjadi contoh. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dilakukan selama pada tanggal 5-13 November 2022 mengungkap pengikisan elektabilitas Partai Nasdem dari 5,4% pada bulan Oktober menjadi 4,8% pada bulan November. Memang, Nasdem bukan satu-satunya partai yang diketahui mengalami penurunan elektabilitas. Dalam rilis SMRC tersebut, Gerindra pun juga mengalami hal yang sama. Tapi bagi Nasdem catatan ini ironis, sebab turunnya elektabilitas partai ini justru hanya sebulan setelah partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Pada 3 Oktober 2022 lalu, pertanyaannya, mengapa fenomena pengikisan suara Nasdem ini bisa terjadi? Survei yang dipublikasikan oleh SMRC memang hanya ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas masing-masing partai, tidak sampai mengungkap penyebab dinamika elektabilitasnya. Tapi untuk kasus yang dialami Nasdem, kita bisa mengajukan beberapa faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Pertama, kesan terburu-buru dalam deklarasi Anies soal kandidat presiden yang diajukan masing-masing partai untuk 2024. Memang sudah mulai mengemuka sejak jauh-jauh hari, tapi kasakusuk tentu berbeda dengan deklarasi resmi tahun 2024, terasa masih cukup jauh. Sementara masyarakat saat ini tengah fokus pada situasi pemulihan setelah hantaman pandemi COVID yang efeknya macam-macam. Deklarasi capres dalam kondisi seperti ini jelas sangat beresiko. Ada hal-hal urgen lain yang saat ini mestinya menjadi prioritas bersama. Ya, seperti upaya menyemarakan geliat ekonomi masyarakat serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang sempat terhalang pandemik. Setiap partai politik pada dasarnya bisa ambil macam-macam peran dalam upaya tersebut. Deklarasi capres jelas bukan salah satu di antaranya. Karenanya, ketimbang dilihat sebagai kebulatan tekad deklarasi Anies oleh Nasdem, malah menimbulkan kesan terburu-buru dan kurang sensitif. Apalagi mengingat Nasdem masih menjadi bagian dari kekuatan incumbent yang mestinya tengah ikut fokus melakukan berbagai upaya perbaikan kedua figur. Anies Baswedan yang problematik. Nama Anies memang dikenal secara luas oleh masyarakat, tapi di sisi lain ia juga diingat karena beberapa aspek negatif yang melekat. Yang paling mencolok adalah rekam jejaknya memanfaatkan isu SARA untuk pemenangan pemilu Kada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Bukan hanya pada saat kampanye, Anies kembali mengungkit isu SARA dalam pidato pelantikannya sebagai Gubernur Jakarta. Efek kerusakan dari praktek kampanye, cara tersebut masih terasa di masyarakat sampai hari ini.
Hal itu tentu bakal jadi catatan buruk Anies di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan selama berabad-abad hidup berdampingan dengan segala macam perbedaan. Di luar isu kampanye SARA, Anies juga punya masalah dengan rekam jejaknya yang hobi gonta-ganti kendaraan politik untuk mencapai ambisinya. Tahun 2014, ia ikut konvensi Partai Demokrat. Lalu pada 2017, ia mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta dari Partai Gerindra. Menjelang 2024, ia meninggalkan Gerindra dan membonceng Partai Nasdem demi menjadi calon presiden. Semua dilalui tanpa proses berkeringat dalam membantu partai yang mengusungnya. Berharap durian runtuh, pepatah ini pas disematkan kepada Partai Nasional Demokrat alias Nasdem yang jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya di pemilu 2024 nanti. Nasdem tentu berharap popularitas figur jagoannya tersebut bakal ikut mendongkrak suara partai berwarna biru ini. Dalam politik, harapan seperti itu memang bukan tanpa alasan. Tidak sedikit figur populer yang berperan kuat membesarkan suara partai pengusungnya. Contohnya terjadi di pemilu Amerika tahun 2008. Saat itu pencalonan Barack Obama membantu partainya meraih kemenangan secara telak. Fenomena semacam ini bisa disebut sebagai hotel effect alias efek ekor jas. Yang mesti diingat, efek ekor jas ini belum tentu serta-merta berlaku pada semua kondisi. Tidak setiap figur populer serta-merta bakal memicu efek ekor jas. Dalam hal ini, pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem bisa menjadi contoh. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dilakukan selama pada tanggal 5 sampai 13 November 2022 mengungkap pengikisan elektabilitas Partai Nasdem dari 5,4% pada bulan Oktober menjadi 4,8% pada bulan November. Memang Nasdem bukan satu-satunya partai yang diketahui mengalami penurunan elektabilitas. Dalam rilis SMRC tersebut, Gerindra pun juga mengalami hal yang sama. Tapi bagi Nasdem catatan ini ironis, sebab turunnya elektabilitas partai ini justru hanya sebulan setelah partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Pada 3 Oktober 2022 lalu, pertanyaannya, mengapa fenomena pengikisan suara Nasdem ini bisa terjadi? Survei yang dipublikasikan oleh SMRC memang hanya ditujukan untuk mengukur tingkat elektabilitas masing-masing partai, tidak sampai mengungkap penyebab dinamika elektabilitasnya. Tapi untuk kasus yang dialami Nasdem, kita bisa mengajukan beberapa faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Pertama, kesan terburu-buru dalam deklarasi Anies soal kandidat presiden yang diajukan masing-masing partai untuk 2024. Memang sudah mulai mengemuka sejak jauh-jauh hari, tapi kasakusuk tentu berbeda dengan deklarasi resmi tahun 2024, terasa masih cukup jauh. Sementara masyarakat saat ini tengah fokus pada situasi pemulihan setelah hantaman pandemi COVID yang efeknya macam-macam. Deklarasi capres dalam kondisi seperti ini jelas sangat beresiko. Ada hal-hal urgen lain yang saat ini mestinya menjadi prioritas bersama. Ya, seperti upaya menyemarakan geliat ekonomi masyarakat serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang sempat terhalang pandemik. Setiap partai politik pada dasarnya bisa ambil macam-macam peran dalam upaya tersebut. Deklarasi capres jelas bukan salah satu di antaranya. Karenanya, ketimbang dilihat Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.